Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septi Juwita Saputri, biasa dipanggil Septi. Dari Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, NRP 562052138285. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 7. Akan mempresentasikan mengenai BMC, seafood tumpah. Nah, di sini di anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Adai Rabi, yang kedua Jumaini Rahmat Yani, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Septi Juwita Saputri. Kami dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta. Sebelum mulai ke BMC, mungkin teman-teman penasaran nih, apa itu yang dimaksud dengan seafood tumpah? Jadi, si tumpah yang mengenyangkan, yaitu sebutan yang membuat si pendengar penasaran, sehingga membuat orang untuk mengetahui atau mengenal si tumpah yang mengenyangkan ini. Si tumpah yang mengenyangkan ini merupakan makanan yang biasa dikenal dengan seafood tumpah. Disebut tumpah karena semua sajian makanan ini akan ditumpahkan sebelum dimakan. Akan ditumpahkan di atas meja dengan dialaskan plastik besar. Seafood tumpah ini memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada seafood tumpah asam manis, seafood tumpah saus padang, dan sebagainya. Seafood tumpah ini direkomendasikan untuk makan bersama, entah itu acara makan bersama teman, keluarga, rekan kantor, dan lainnya, di mana sajian ini minimal dimakan 3-4 orang. Kami akan menyajikan seafood tumpah dalam beberapa varian paket. Dengan ini, orang-orang akan lebih hemat dan bisa mengeluarkan budget sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di dalam sajian ini ada beberapa hewan laut yang kami kombinasikan dengan jagung manis ataupun sayuran, seperti udang, kepiting, cumi, dan kerang-kerangan. Nah, sekarang kita masuk ke susunan rencana bisnis dengan BMC. Yang pertama ada customer segment, yaitu segmentasi konsumen. Yang pertama ada pencinta seafood. Nah, tentu mereka akan menggandrungi makanan sejenis ini. Yang kedua ada wisatawan. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata akan mencari makanan yang unik dan bagus untuk dijadikan story di medsos. Yang ketiga ada pedagang seafood. Dan yang terakhir ada keluarga, teman, kerabat yang sering makan bersama di luar. Atau termasuk anak-anak milenial nih, karena porsinya lebih banyak. Yang kedua ada susunan rencana bisnis dengan BMC, yaitu Value Proposition atau proposisi nilai konsumen. Yang pertama ada makanan seafood yang segar, enak dimakan secara bersama-sama. Nah, karena makanan biasanya akan lebih nikmat untuk disantap apabila bahan-bahannya segar. Yang kedua ada berbagai jenis seafood yang dikombinasikan dengan sayur mayur. Nah, jadi tidak hanya mengandung protein tinggi, makanan ini juga mengandung karbohidrat, nutrisi, dan kandungan. Yang ketiga ada channel atau saluran. Nah, yang pertama yaitu e-commerce, yang kedua ada restoran seafood, yang ketiga ada media sosial. Karena kita tahu nih pada era zaman sekarang kaum milenial sangat menggandrungi media sosial. Yang keempat ada spanduk dan brosur. Nah, BMC yang keempat ada customer relationship. Yang pertama ada diskon tahunan, bulanan, yang kedua promo, yang tiga program giveaway, yang keempat pesanan dari pihak lain. Nah, tujuan semua ini dilakukan untuk dapat memancing daya tarik bagi konsumen. BMC kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu pesanan dari berbagai pihak dan wisatawan. Yang keenam ada key activities. Key activities itu yaitu aktivitas yang dijalankan. Yang pertama ada pemilihan bahan baku yang bagus, karena bahan baku sangat mempengaruhi kualitas dan rasa. Yang kedua ada mengolah bahan baku menjadi makanan siap saji dengan berbagai jenis macam rasa. Nah, saus-sausnya ada berbagai varian. Yang ketiga ada memasukkan bahan baku ke kulkas agar tetap fresh. Ini dilakukan dengan tujuan agar bahan baku dapat tahan lama dan tidak mudah busuk. Nah, yang terakhir ada menjaga bahan baku, rasa, dan porsi yang sama saat akan dimasak.
Yang ketujuh ada key resource atau sumber daya. Yang pertama adalah lahan penjualan. Yang kedua ada alat-alat dalam proses penjualan. Dan yang ketiga ada berbagai jenis seafood. Yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama, yaitu ada pedagang seafood, pedagang sayur mayur, restoran, dan rumah makan. Nah, pedagang seafood dan sayur mayur di sini sangat berpengaruh karena bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu seafood dan sayur mayur. Yang kesembilan ada cost structure, yaitu bahan baku yang fresh, biaya marketing, pengemasan, dan biaya lainnya. Karena hal-hal ini harus diperhatikan secara detail. Dan inilah contoh produk si tumpah yang mengenyangkan. Wah, sangat menarik bukan? Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.